Ayat hari ini adalah Markus 12, ayat 1-12. Mari kita baca bersama. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lobang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Amin. Saya akan berbagi firman dengan judul Perumpamaan tentang Kebun Anggur. Akhir-akhir ini kita sedang merenungkan bagian akhir dari Injil Markus. Bagian akhir Injil Markus adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Di Yerusalem, Yesus bolak-balik antara Betania dan Yerusalem. Pada pagi hari, ia masuk ke bait Allah di Yerusalem dan menghabiskan waktu siang hari di sana. Dan pada malam hari, ia kembali turun ke Betania untuk bermalam. Dan yang penting dalam bagian Yerusalem ini adalah konfrontasi dengan para pemimpin agama Yahudi, mulai terjadi secara sungguh-sungguh dan menjadi sangat ekstrem. Kadang-kadang mereka berdebat secara langsung, berhadapan muka, dan kadang-kadang, meskipun tidak di hadapan mereka, ia juga dengan tajam mengkritik para pemimpin Yahudi melalui firman yang ia sampaikan kepada para murid atau orang banyak. Peristiwa kutukan pohon ara yang kita renungkan pada hari Minggu yang lalu, sebenarnya adalah nubuat Yesus tentang keruntuhan bait Allah, sekaligus nubuat bahwa akan ada penghakiman yang kuat dari Allah atas para pemimpin agama Yahudi yang berpusat pada bait Allah itu. Sebaliknya, perikop e-worship kemarin dan hari ini adalah kisah di mana ia berhadapan langsung dengan mereka, berdebat dengan para pemimpin agama Yahudi, dan di tengah-tengah pertentangan itu, ia mengungkapkan hal-hal kerajaan Allah, kehendak Allah, dan hati Allah. Perikop hari ini adalah kisah di mana ia mengajar dengan perumpamaan. Melalui perumpamaan ini, ia sekali lagi dengan keras memperingatkan bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Perumpamaan ini sangat berarti karena di dalam kisah perumpamaan yang singkat ini terkandung seluruh sejarah Israel. Dan ini juga menatap ke depan pada apa yang akan terjadi pada Yesus, peristiwa masa depannya. Singkatnya, perumpamaan ini dapat dilihat sebagai totalitas sejarah penebusan dan juga inti dari sejarah penebusan. Perumpamaan ini dimulai seperti ini. Mari kita baca bersama ayat 1 dan 2. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lobang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Seorang membuka kebun anggur. Orang ini adalah pemilik kebun anggur. Ia tidak tinggal terus di kebun anggur itu, melainkan berangkat ke negeri lain. Kebun anggur itu disewakan kepada para penggarap. Tentu saja pemilik itu pasti telah membuat perjanjian dengan para penggarap untuk mengirimkan sebagian dari hasilnya. Namun, hati para penggarap berubah. Untuk menerima sebagian dari hasil, pemilik mengirim seorang hamba, tetapi para penggarap tidak hanya tidak mengirimkan apa yang diinginkan pemilik, tetapi mereka bahkan menganiaya hamba itu. Bahkan ada hamba yang mereka bunuh. Sekarang pemilik kebun anggur mengambil keputusan.
keputusan apa yang ia ambil? Yaitu mengirimkan anaknya yang terkasih. Karena ia berharap bahwa meskipun para penggarap tidak menghormati hamba, mereka akan menghormati anaknya seperti dirinya sendiri. Mari kita baca bersama ayat 6. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Amin. Pemilik itu menekankan bahwa anaknya adalah anak yang terkasih. Ia berharap bahwa karena ia telah mengirim anaknya yang terkasih, para penggarap akan menghormati anak yang terkasih itu. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Mari kita baca bersama ayat 7 dan 8 dari perikop hari ini. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Amin. Para penggarap sama sekali tidak menghormati anak pemilik. Tidak hanya sekadar tidak menghormati, tetapi mereka menghinanya. Mereka melakukan tindakan penghinaan yang paling kuat, yang merupakan kebalikan dari penghormatan. Apa pikiran para penggarap yang mengambil keputusan dan bertindak seperti ini? Pikiran para penggarap adalah logika sederhana ini. Apakah kebun anggur ini akan menjadi milik anak itu? Atau kebun anggur ini akan menjadi milik kita? Mereka berpikir sederhana bahwa jika mereka membunuh ahli waris, maka ahli waris itu akan lenyap dan kebun anggur itu akan menjadi warisan mereka. Jadi masalah para penggarap di sini adalah ini. Pertama, masalah para penggarap adalah mereka lupa siapa pemiliknya. Dan masalah para penggarap adalah orang yang membuat kebun anggur adalah pemilik kebun anggur. Namun mereka mencoba menjadi pemilik kebun anggur. Mereka mengabaikan pemilik yang sebenarnya, dan bahkan mencoba menyingkirkan pemilik yang sebenarnya. Mereka salah mengira bahwa dengan begitu mereka bisa menjadi pemilik. Akar dari semua pikiran jahat dan semua tindakan jahat adalah ini. Tidak tahu siapa pemiliknya, dan saya mencoba menjadi pemilik. Semua dosa berasal dari sini. Tidak mengenal Allah sebagai pemilik, dan saya mencoba menjadi pemilik menggantikan Allah. Alkitab mengatakan bahwa akar dosa ada di sini. Dan begitu dosa masuk, dosa itu menjadi semakin dalam. Awalnya mereka hanya memukuli para hamba, kemudian mereka juga mempermalukan mereka, dan bahkan membunuh mereka. Kejahatan yang semakin kuat ini akhirnya membuat mereka tidak dapat mengenali anak pemilik. Itu berarti mata mereka telah tertutup sepenuhnya. Tidak dapat mengenali anak pemilik adalah sama dengan tidak dapat mengenali pemilik. Kata tidak dapat mengenali bukan berarti mereka tidak dapat mengidentifikasinya. Kata tidak dapat mengenali berarti mereka sengaja tidak mau mengidentifikasinya. Saudara-saudari yang terkasih, perikop hari ini menunjukkan betapa jahatnya kejahatan manusia. Dengan segala cara dan metode, mereka mencoba mengusir pemilik yang sebenarnya. Dan mereka mencoba menjadi pemilik. Bagaimana dengan kita yang hidup hari ini? Apakah kita hidup dengan mengingat sang pemilik? Jika kita melihat kembali hidup kita menyadari bahwa meskipun kita tampak seperti pemilik, pada kenyataannya kita bukan pemilik. Apakah saya pemilik materi yang saya miliki? Tidak. Tidak ada yang membawa barang-barang itu ke dalam kubur. Kematian jutawan atau kematian orang miskin. Gambaran kematian itu adalah mati tanpa memegang apapun di tangan. Itu bukan milik kita. Ada pemiliknya sendiri. Apakah saya pemilik anak-anak saya? Tidak ada anak yang bisa saya atur sesuka hati. Hanya membesarkan mereka dengan baik. Membantu mereka menjalani hidup mereka sendiri. Hanya menyerahkannya kepada Allah sang pemilik. Saya pikir peran orang tua sampai di situ. Jadi jangan sombong karena mereka berhasil, dan jangan terlalu sedih jika anak-anak sedikit kesulitan. Anak-anak kita adalah milik Allah. Hanya menyerahkan mereka dengan baik kepada Allah. Tanggung jawab kita sampai di situ. Apakah hidup ini milikku? Itu juga tidak. Baik kelahiran maupun kematian, tidak ada satu pun yang bisa kita lakukan sesuka hati kita dan tidak akan bisa. Kesehatan dan kehidupan, Tuhan adalah pemilik kita. Serahkanlah kesehatan kita kepada Tuhan, serahkanlah juga kesembuhan dan pemulihan kita, dan serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar hari ini menjadi hari di mana kita sekali lagi mengingat bahwa Allah adalah pemilik hidup kita. Ketika kita hanya terfokus pada apa yang ingin kita peroleh, terkadang kita bisa kehilangan Allah sang pemilik. Yang lebih penting daripada mendapatkan kebun anggur adalah tidak melupakan Allah, pemilik kebun anggur itu. Dan saya adalah seorang penata layan, hanya seorang pengelola,
Kita harus hidup dengan mengingat bahwa kita hanyalah penata layan yang mengelola, yang hidup dengan melakukan yang terbaik dalam waktu yang dipercayakan, waktu yang telah ditentukan, dalam janji. Di dalam kisah yang membuat kita berpikir, seberapa jahatkah manusia? Bagaimana manusia bisa begitu jahat? Allah muncul dalam wujud yang menakjubkan. Allah tidak hanya mengambil kebun anggur dari para penggarap dan menghukum mereka, tetapi Allah juga mencari cara untuk menghubungkan kembali. Mari kita baca bersama ayat 10 dan 11 sebagai ayat terakhir kita. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Amin. Allah mengambil kembali batu yang dibuang oleh manusia. Dan ia menggunakannya kembali. Apa yang Allah jadikan dari batu yang dibuang oleh manusia itu? Ia menjadikannya batu penjuru, sehingga dinding dan dinding terhubung, dan pilar terhubung. Inilah hikmat yang menakjubkan dan anugerah yang menakjubkan dari Allah. Allah kita, melalui Yesus, anak yang terkasih yang dibuang oleh bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Apa yang pada akhirnya Allah ingin lakukan adalah agar Allah dan manusia terhubung kembali, dan manusia tersambung kembali. Ia membuka pintu keselamatan melalui salib. Pada hari ini, marilah kita sekali lagi melihat kembali dan memeriksa kejahatan kita. Marilah kita melihat kembali apakah kita sedang berusaha menjadi pemilik, dan marilah kita hidup hari ini dengan tekad. Saya akan hidup sebagai penata layan yang setia. Dan marilah kita maju dengan mengingat anugerah dan hikmat Allah yang menakjubkan. Alasan ia mengirim anaknya bukan karena ia tidak menduga anaknya akan mati. Alasan ia mengirim anaknya adalah untuk menghidupkan kita dengan membunuh anaknya. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar hari ini menjadi hari di mana Anda tinggal di dalam kasih dan anugerah Bapa yang tak terbatas. Di dalam kasih Bapa yang telah menghidupkan kita dengan menyerahkan bahkan anaknya.